Selamat datang teman-teman di video kita hari ini. Kami sangat senang bahwa teman-teman bergabung dengan kami di sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Octavian dan saya didampingi oleh, silakan perkenalkan masing-masing. Nama saya David Prabowo Baru. Nama saya Adios Tanaka Suryorai Martin. Nama saya Zika Purba. Kita pada video kali ini akan menjelajahi surat yang sangat penting dalam Perjanjian Baru, yaitu surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Iya, benar sekali Krisna. Surat ini adalah salah satu surat yang sangat awal ditulis dalam Perjanjian Baru dan memberikan wawasan yang dalam tentang iman awal jemaat Kristus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius. Mereka adalah rasul-rasul yang sangat aktif dalam menyebarkan ajaran Kristus. Surat ini ditunjukkan kepada jemaat di Tesalonika, sebuah kota di Yunani kuno. Jemaat di sana menghadapi berbagai tantangan dan perjuangan. Ya, teman-teman tahu nggak, surat ini tidak hanya berbicara tentang kesulitan yang dihadapi jemaat, tapi juga ada pesan tentang iman, kasih, dan harapan dalam Kristus. Surat ini juga memiliki beberapa ayat yang sangat inspiratif. Salah satunya adalah dalam surat 1 Tesalonika ayat 5-6 yang mengatakan, "Karena Injil kami tidak hanya datang kepada kalian dalam kata-kata saja, melainkan juga dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan dengan keyakinan yang kuat." Ya, itu benar sekali, Adios. Ini mengingat kita bahwa iman pada Kristus adalah bukannya hanya kata-kata kosong, tetapi juga kuasa dan pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Surat ini juga mengajarkan tentang harapan dalam Kristus. Paulus menghibur jemaat dengan mengingatkan mereka tentang kebangkitan dan kedatangan kembali Kristus, seperti yang disebutkan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dan di surat 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 18, Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup dalam sukacita, berdoa, dan bersyukur. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Rasul Paulus dan rekan-rekannya juga memberikan contoh dalam kehidupan mereka. Mereka hidup sesuai dengan ajaran yang mereka sampaikan, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dan jemaat di Tesalonika menerima surat ini dengan sukacita dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah surat dari Rasul dalam membentuk dan memperkuat iman jemaat. Sungguh, pesan dalam surat ini tetap relevan bagi kita hari ini. Kami juga diajak untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih dalam Kristus. Oke, pada akhir acara, mungkin teman-teman bisa menyebutkan ayat favorit yang ada pada surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan jelaskan mengapa itu menjadi ayat yang favorit. Sebelum itu mungkin saya akan mendahului. Untuk ayat favorit saya itu ada di 1 Tesalonika bab 4 ayat 3-4 yang berbunyi, "Karena kehendak Allah adalah kekudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari perzinahan, supaya tiap-tiap kamu tahu menguasai tubuhnya dalam kekudusan dan hormat." Mengapa ayat ini menjadi yang favorit? Karena ayat ini menekankan beberapa konsep penting. Yang pertama yaitu mengingatkan kita bahwa keinginan utama Allah untuk umatnya itu agar mereka hidup dalam kekudusan. Yang kedua, ayat ini memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari perzinahan. Dan ketiga, ayat ini mengajarkan tentang kendali diri dan hormat terhadap tubuh kita. Pesan utama dari ayat ini itu bahwa dalam kekudusan adalah kehendak Allah, dan ini mencakup menjauhkan diri dari perzinahan serta menjaga tubuh dalam kekudusan dan hormat. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kesetiaan moral yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan iman Kristen. Selanjutnya Mas Dios bisa menyebutkan ayat favorit. Yang menarik bagi saya itu 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 yang berbunyi,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa saya menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit? Karena ayat ini mengingatkan saya bahwa saya harus selalu bersyukur, baik dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Dalam keadaan baik, saya bersyukur atas berkat-berkat yang saya terima dari Tuhan. Dalam keadaan buruk, saya bersyukur karena saya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan membawa kebaikan dalam segala hal. Ayat ini juga mengingatkan saya bahwa bersyukur adalah kehendak Allah bagi kita. Ketika kita bersyukur, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan memuji Dia atas kebaikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Dio. Selanjutnya Rafael bisa menyebutkan ayat favoritnya. Menurut saya ayat favorit saya adalah 1 Tesalonika bab 5 ayat 5. Karena semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang ke belakang. Ayat ini memiliki beberapa hal yang bisa dipetik, yaitu orang percaya dipanggil untuk hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Mereka harus menjadi terang dunia dan menerangi orang lain dengan kasih dan kebenaran Kristus. Orang percaya harus hidup dengan cara yang berbeda dari orang-orang dunia. Mereka harus hidup dengan kasih, kebenaran, dan keadilan. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa menyebutkan ayat favoritnya. Ayat favorit saya yaitu 1 Tesalonika bab 5 ayat 21 sampai 23. Ujilah segala sesuatu dan berpeganglah dengan baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang artinya, bertegaslah untuk menolak kejahatan dan berbuatlah baik kepada sesama. Jadilah diri sendiri, tidak perlu menjadi orang yang sewenang-wenang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyebutkan ayat favorit masing-masing. Nah, terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan obrolan kami pada hari ini. Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang lebih tentang surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Oke, terima kasih. Bye-bye.